Mas, ini aku bawain kopi buat kamu. Diminum ya, mumpung masih panas. Kamu kan gak suka kopi yang dingin. Mas, nanti malam kita makan-makan yuk di restoran dekat rumah teman aku. Katanya makanan di sana enak-enak loh. Kita ke sana yuk. Aku pengen makan malam berdua sama kamu. Fiona, nanti malam aku mau ke bengkel teman aku. Motor aku ada yang rusak dan harus diperbaiki. Soalnya nanti kita bakal ada acara kopdar di Bandung. Kegiatan kopdar lagi? Tapi Mas, kamu itu sering banget ngelakuin kegiatan itu. Emangnya kamu gak bosan? Mana aku selalu ditinggal sendirian di rumah. Enggak dong Fiona, mana mungkin aku bosan sama kegiatan kopdar. Kamu kan tahu sendiri, motor sama kamu itu dua-duanya kesayangan aku. Kalau emang kamu sayang sama aku, harusnya kamu bisa membagi waktu buat aku sama motor kesayangan kamu itu, Mas. Tapi kamu gak pernah membagi rata itu. Fiona, dua hal itu jelas berbeda. Motor itu kan hanya benda yang aku sayang, sedangkan kamu makhluk hidup yang paling spesial di hati aku. Sekarang aku mau ke bengkel dulu ya, supaya pulangnya nggak terlalu malam. Perkataan Mas William sulit aku percaya. Aku tahu dia hanya sibuk dengan motor dan juga teman-temannya. Sedangkan aku, Mas William gak pernah punya waktu sedikit pun buat aku. Ada William lagi, tumben banget malam-malam gini datang ke bengkel Raden. Biasanya kan di siang hari. Iya bu, soalnya alat-alat otomotif di rumah ada yang beberapa hilang. Padahal udah aku simpen rapih. Tapi pas aku cek lagi, ternyata ada beberapa alat yang kurang. Makanya aku datang ke sini. Oh gitu, gimana kabar Fiona? Sehat? Ibu cuma mau kasih saran aja sama kamu. Jangan terlalu sering ninggalin istri sendirian di rumah. Lebih baik kamu mentingin istri dulu, baru hobi kamu. Tapi kalau aku nggak datang ke acara kopdar, rasanya ada yang kurang. Aku juga butuh waktu di luar. Ibu tahu, tapi istri kamu lebih membutuhkan kamu daripada kamu yang menginginkan datang ke acara itu. Kalau gitu ibu ke belakang dulu ya, kamu lanjut aja. Udah jangan dipikirin, kita juga sebagai laki-laki butuh ketenangan di luar. Bukan hanya istri aja yang perlu ditemenin sepanjang hari. Hahaha, iya. Ya udah, aku mau lanjut benerin motor lagi ya. Besok kita datang lagi ya. Katanya kali ini bakal lebih seru. Fiona, ada apa? Malam-malam gini kamu berkunjung ke rumah ayah. Pasti kamu sama William lagi berantem lagi ya? Enggak kok, aku cuma pengen main aja. Lagian ini juga masih rumah aku kan, hehehe. Gak usah bohong, kamu pasti ada masalah kan sama William? Jawab ibu, jangan ada yang kamu tutupin. Mas William bu, dia lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya daripada sama aku. Bahkan di hari yang akan datang, Mas William bakal pergi lagi. Kopdar lagi. Kalau sudah secinta itu sama motor, ya bakal susah. Tapi seharusnya William bisa membagi waktunya. Ayah, ibu, tolong bantu aku. Aku itu cuma pengen menghabiskan waktu bersama Mas William. Tapi aku gak bisa. Tapi gimana caranya kita bantu kamu? Ini masalah rumah tangga kamu, Fiona. Ibu sama ayah gak bisa ikut campur. Karena tugas kita berdua hanya membimbing, mengawasi, dan memberi solusi. Ayah, please bantu aku. Emangnya ayah mau kalau anaknya terus-terusan kesepian? Ayah juga gak bisa bantu. Maaf Fiona, ayah harap kamu bisa mengatasi semua ini sendiri. Aku tahu ini masalah rumah tanggaku. Tapi setidaknya sedikit saja kedua orang tuaku membantu atau menasehati Mas William supaya dia sadar bahwa aku kesepian. Fiona, ada apa? Malam-malam gini kamu berkunjung ke rumah ayah. Pasti kamu sama William lagi berantem lagi ya? Enggak kok, aku cuma pengen main aja. Lagian ini juga masih rumah aku kan, hehehe. Gak usah bohong, kamu pasti ada masalah kan sama William? Jawab ibu, jangan ada yang kamu tutupin. Mas William bu, dia lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya daripada sama aku. Bahkan di hari yang akan datang, Mas William bakal pergi lagi. Kopdar lagi. Kalau sudah secinta itu sama motor, ya bakal susah. Tapi seharusnya William bisa membagi waktunya. Ayah, ibu, tolong bantu aku. Aku itu cuma pengen menghabiskan waktu bersama Mas William. Tapi aku gak bisa. Tapi gimana caranya kita bantu kamu? Ini masalah rumah tangga kamu, Fiona. Ibu sama ayah gak bisa ikut campur. Karena tugas kita berdua hanya membimbing, mengawasi, dan memberi solusi. Ayah, please bantu aku. Emangnya ayah mau kalau anaknya terus-terusan kesepian? Ayah juga gak bisa bantu. Maaf Fiona, ayah harap kamu bisa mengatasi semua ini sendiri. Aku tahu ini masalah rumah tanggaku.
Tapi setidaknya sedikit saja kedua orang tuaku membantu atau menasehati Mas William supaya dia sadar bahwa aku kesepian. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke tempat tujuan kita, lebih baik kita menghabiskan waktu di kedai kopi ini. Silakan untuk saling mengenal satu sama lain dan nikmati kopi kalian. Guys, bagian rem belakang motor aku selalu macet. Ini kenapa ya? Apa ada yang tahu penyebabnya? Mungkin karena karetnya kotor, atau memang udah karetan aja. Kamu bisa perbaiki itu dengan cara membersihkan bagian karet, atau kamu bersihin bagian master remnya. Oh, oke. Terima kasih ilmunya, Bang. Kayaknya ada yang nelpon tuh. Coba dijawab dulu, siapa tahu penting. Gak apa-apa, mungkin cuma nomor yang gak aku kenal. Soalnya kalau Fiona yang telepon, aku hafal betul. Dia gak akan berani terus-terusan telepon gini. Kira-kira setelah ini kita mau kemana ya? Kayaknya bakal ada kejutan baru nih. Huhuhu. Aku juga nggak tahu, tapi jujur penasaran banget. Kayaknya apa ketua sedang merencanakan sesuatu nih. Kita bersiapin diri aja dari sekarang. Kayaknya sebentar lagi OTW nih. Lihat-lihat sekitar dulu aja. Takutnya ada barang-barang milik kalian yang ketinggalan. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita sudah berkumpul di tempat yang kita tuju. Silakan teman-teman semuanya untuk berbagi kepada anggota komunitas, saling berbagi pengalaman, masalah, dan solusi terhadap sesama. Wah, motornya kelihatan bersih, kinclong, bahkan kayak terawat dengan baik. Kenapa bisa kayak gini? Aku yang cewek aja nggak sewah gini. Jangan salah, William itu emang cinta mati terhadap motor juga istrinya. Hahaha, apaan sih? Biasa aja kali. Kalau motor kamu mau kayak gini, kamu harus rajin merawatnya. Jangan cuek terhadap kendaraan. Rajin servis juga. Terus dicuci, jangan lupa ganti oli. Oh gitu, tapi kayaknya bakal sulit buat aku yang mageran ini. Hohoho. Oh iya, udah berapa lama kamu gabung komunitas motor? Kayaknya udah berpengalaman banget nih. Kamu nggak takut cuma cewek sendiri di sini? Hahaha, mana ada takut. Yang ada ini seru loh. Kalau udah datang ke acara kopdar, rasanya gak mau pulang. Tunggu, kayaknya ada yang beda nih. Biasanya kalau ada kegiatan kopdar gini, paling semangat. Yaelah, terus harus gimana? Kegiatan ini kan santai, jadi ya nikmatin aja. Huhuhu, bener-bener ini acara santai, jadi nggak perlu terlalu banyak mengeluarkan energi. Yuk kita balik kumpul sama yang lain. Pembahasan kali ini lebih seru kayaknya. Fiona, maafin aku ya, kemarin malam aku sibuk banget, jadi aku gak sempat jawab telepon kamu. Gak apa-apa mas, aku udah biasa kok diperlakukan seperti ini sama kamu. Fiona, kamu kenapa? Kamu marah ya sama aku? Maafin aku ya, nanti aku janji langsung bakal jawab telepon kamu. Fiona, jangan marah ya, kamu kan tahu itu cuma sekedar hobi doang. Bukan masalah apa yang kamu lakukan, tapi berikan aku sedikit saja perhatian. Sekecil apapun perhatian kamu sama aku akan merasa sangat senang. Jangan jadikan kesibukan kamu untuk melupakan seseorang yang membutuhkan perhatian. Apa masih ada waktu untuk aku, Mas? Ada dong, masa nggak ada waktu buat kamu? Ya udah, besok pagi kita jalan-jalan di taman kota ya. Aku pengen jalan santai sama kamu. Apa kamu bisa? Besok ya? Kayaknya aku nggak bisa deh. Aku harus ketemu sama Raden. Soalnya kita berdua mau cek lokasi. Sudah aku tebak. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, kenapa kamu gak nikah sama motor kesayangan kamu itu? Kenapa nikah sama aku? Aku gak ngelarang kamu buat ngelakuin hobi kamu, tapi kamu harus ingat sama istri kamu. Perbanyak waktu buat aku, Mas. Kenapa malah jadi gini sih? Harusnya Fiona dukung hobi aku, bukannya malah marah-marah kayak gini. Kenapa Mas William kayak gak peduli gitu? Padahal di sini aku butuh waktu dia. Seharusnya Mas William sadar, bukan hanya hobinya yang harus terpenuhi, tapi tanggung jawabnya sebagai suami juga harus terpenuhi. Suasana di ruang tamu sangat sunyi. William yang duduk di samping Fiona terlihat begitu gelisah. Entah apa yang membuat seperti itu, namun mata William terus tertuju kepada kedua orang tua Fiona. Waduh, ada apa nih? Tumben banget mertua pada datang ke rumah. Biasanya kalau udah datang kayak gini, ada yang gak beres nih. William, ayah sama ibu mau ngajak kamu sama Fiona untuk makan malam di restoran teman ayah. Apa kalian berdua bisa datang? Ayah sangat ingin menghabiskan banyak waktu bersama kalian berdua. Itu ayah. Aku gak bisa. Tapi aku akan berusaha untuk datang ke acara makan malam itu. Kenapa gitu? Memangnya acara kopdar sepenting itu ya buat kamu? Sampai-sampai kamu merasa ragu untuk mengiyakan permintaan ayah dan ibu? Ya emang gak penting banget sih. Cuma ya aku butuh waktu santai, ngobrol tentang motor sama teman-teman. Kita juga melakukan silaturahmi dengan banyak orang kok. Ayah sama ibu percuma ngajak Mas William. Sampai dia mati pun yang jadi prioritas utama dia tetap motor, bukannya keluarga.
Ayah, ibu, maaf ya, mungkin Fiona lagi sensi aja. Kayaknya dia lagi datang bulan deh. Aku susul Fiona ke kamar dulu ya. Padahal Fiona kayak gitu bukan karena datang bulan, tapi karena ulah William sendiri. Kita pulang aja yuk, ibu takutnya denger obrolan mereka, kan jadi gak enak. Ayo bu, kita pulang aja. Ternyata niat kita untuk membantu Fiona gagal total. Fiona, kenapa kamu bersikap seperti itu di depan kedua orang tua kamu? Nanti kalau mereka mikir yang aneh-aneh gimana? Introspeksi diri dong mas, aku juga kayak gini karena kamu. Selama ini kamu lebih mengutamakan kopdar daripada menghabiskan waktu bersama aku. Tapi kan, aku cuma menikmati hobi aku, bukan berbuat macam-macam. Mas, seandainya kamu bisa menurunkan sikap egoismu, itu kata paling indah di dunia ini. Tolong, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Sekarang kamu bukan bujang lagi, kamu udah punya istri. Egois dari mana? Padahal aku cuma mencari waktu luang, mencari kebahagiaan, memperoleh banyak teman. Hanya itu yang aku cari. Aku nggak tahu dengan apa yang dipikirkan Mas William. Dia hanya mencintai hobinya itu, bukan aku. Aku nggak ngerti dengan cara pikir kamu, Mas. Diamnya aku itu bukan berarti membiarkan kamu berbuat sesuka hati kayak gini. Sadar, Mas, sadar. Aku butuh waktu kamu. Aku pengen ngelakuin banyak hal berdua sama kamu. Udah itu aja, simpel kan? Fiona, udah ya, aku gak mau berantem sama kamu. Ini hanya masalah kecil. Kamu harus bisa mendukung hobi suami kamu, oke? Maaf mas, sampai kapanpun aku gak akan bisa mendukung hobi kamu yang membuat adanya jarak di antara kita. Kamu dengan mudah melupakan hadirnya aku di hidup kamu. Matahari saja mungkin tidak cukup hangat untuk melelehkan hatimu, supaya bisa lebih memperhatikan diriku, mas. William, kenapa ngelamun kayak gitu? Ini jalanan ke kota, ramai juga ya, banyak kendaraan lalu lalang. Harus fokus sama jalanan. Apa-apa, cuma lagi banyak pikiran aja. Gak mungkin, kayaknya kamu lagi ada masalah lagi ya sama Fiona. Jangan lanjutin perjalanan, kamu lagi gak fokus, nanti kena musibah yang ada. Woi William, jangan maksain, bahaya. Fiona nungguin kepulangan kamu, lebih baik kamu pulang aja. Jangan sesekali berkendara dengan keadaan yang kacau. Tapi aku pengen ikut kopdar. Kali ini anggotanya lebih banyak dari sebelumnya. Gampang itu mah, kamu bisa ikut di lain waktu. Ah, nggak apa-apa deh, aku mau ikut aja. Lagian Fiona juga udah tahu kok. Ya udah deh, terserah. Tapi kalau kejadian apa-apa, aku gak mau tanggung jawab ya. Suatu sore, Fiona duduk di ruang tamu sambil membaca majalah, menunggu William pulang dari kopdarnya. Ia menghela nafas, mencoba memahami perasaan suaminya. Namun, ia juga merasa terabaikan. Udah pulang, aku pikir kamu gak tahu jalan pulang. Fiona, kamu masih marah sama aku? Udah dong marahnya. Aku hanya ingin punya waktu dengan teman-temanku juga, Fiona. Motor itu bukan cuma kendaraan buat aku. Itu bagian dari kebahagiaan aku. Gitu aja terus jawaban kamu, mas. Kenapa sih setiap kali kita punya waktu bersama, kamu selalu lebih memilih motor daripada aku? Bukan gitu, aku minta maaf Fiona. Aku paham mas, tapi kita juga harus punya waktu untuk saling berbagi, bukan? Jangan sampai kita terlupakan karena kebiasaan kita masing-masing. Aku gak pernah mengabaikan kamu. Aku cuma gak bisa membagi waktu untuk kita berdua. Aku gak pernah ngelupain kamu kok. Malahan tiap aku kopdar, aku selalu pengen ajak kamu. Karena di sana juga ada perempuan. Tapi karena hobi kita berdua berbeda, jadinya aku mengurungkan niat aku. Kamu tahu gak sih mas, aku itu pengen banget jalan-jalan sama kamu, makan di restoran berdua, atau melakukan hal lainnya asalkan sama kamu. Tapi kamu selalu nolak ajakan sederhana aku. Kamu malah mengabaikan aku demi hobi kamu. Aku gak pernah ngabain kamu. Aku cuma gak bisa membagi waktu aku untuk kita berdua. Karena kamu cuma bisa mementingkan membahagiakan diri kamu sendiri, mas. Kamu gak pernah kayak gitu sama aku. Fiona, aku mohon maafin aku ya. Jangan marah terus. Aku sayang sama kamu. Fiona, tunggu. Jangan pergi gitu aja. Aku benar-benar minta maaf. Bagaimana ini? Apa tindakan aku selama ini membuat Fiona merasa terabaikan ya? Tapi aku hanya sekedar menikmati hobiku kok. Bukan untuk menyakiti hati Fiona. Permintaan Mas William itu tulus gaya buat aku. Tapi kalau aku lihat lagi, Mas William seperti penuh dengan penyesalan. Tapi aku bimbang. Aku harus memaafkan Mas William atau sebaliknya. Fiona, aku mohon maafin aku. Kamu jangan ngejauh kayak gini. Aku gak bisa kayak gini. Mas, aku gak suka kalau kamu kayak gini. Fiona, aku janji sama kamu. Aku akan lebih mementingkan diri kamu dibanding hobi aku. Aku janji Fiona. Kali ini aku benar-benar janji.
Kamu janji ya sama aku, kamu harus banyak menghabiskan waktu sama aku dan keluarga kita. Aku gak pernah ngelarang kamu buat ngelakuin hal yang kamu suka. Tapi cuma satu yang aku mau, jangan lupain aku. Iya, aku janji Fiona. Aku akan berubah kebiasaan buruk itu. Aku akan terus ada di samping kamu. Aku sadar ada hal-hal yang lebih penting dari sekedar kopdar motor. Kamu mau kan maafin aku? Makasih ya Fiona, kamu udah mau maafin kesalahan aku. Sama-sama Mas, aku harap kamu benar-benar bisa nepatin janji kamu. Aku ragu untuk memberikan kata maaf kepada Mas William. Tapi di satu sisi aku ingin tahu apakah dia benar-benar akan menepati janji itu atau malah mengingkarinya. Hari ini kita mau kemana lagi sayang? Mau makan, nonton, atau cuma keliling kota aja? Aku mau nonton aja deh, tapi film horor ya. Oh tenang aja, boleh. Tapi setelah kita selesai nonton, aku mau kopdar sebentar aja kok. Iya, gak apa-apa Mas. Tapi kamu harus lebih mementingin aku dulu ya, baru hobi kamu. Siap Fiona, istriku sayang. Ayo kita berangkat sekarang juga. Aku sadar pentingnya menemukan keseimbangan antara hobi dan hubungan aku bersama Mas William. Kami berdua berjanji akan mendukung satu sama lain, asalkan tidak lupa dengan kewajiban kami berdua sebagai mestinya.